Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, ku mengasihimu. Aba Bapa, ku mengasihimu.
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan
Baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, suatu anugerah bagi kami kalau hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan, urapi adik-adikku yang akan mendengar. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini hidup kami semakin dikuatkan untuk melayani Tuhan, hingga kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Satu anugerah dapat bertemu kembali sekalipun di dalam ibadah online. Apa kabar? Kiranya kasih setia Tuhan menyertai adik-adik dimanapun berada. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kalian. Amin. Pada hari ini ada satu tema yang diberikan pengurus kepada saya. Tema yang sangat menarik, tema yang sangat memberkati, yaitu berbicara tentang I am ready to sacrifice. Saya siap untuk berkorban. Tema ini sangat relevan sekali di bulan April, karena bulan April dikenal sebagai bulan Paskah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah satu mahakarya yang luar biasa, teladan tentang sebuah pengorbanan. Ketika Yesus melayani Bapa dan dia taat dalam perintah Bapa, dia mau menjadi juru selamat kita. Yesus lahir ke dunia dan mati di Kalvari. Itu suatu pengorbanan yang sempurna, satu teladan yang sempurna bagi kita untuk terus mau berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau berkata saya mau seperti Yesus, seperti pujian yang sering kali kita nyanyikan, ku mau seperti Yesus, maka apa yang Yesus telah lakukan itu juga yang kita harus lakukan, yaitu ketika kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan, kita juga harus berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang sama juga dialami seorang rasul terbesar di dalam perjanjian baru bernama Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengalami perubahan di dalam kehidupannya, dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, dia mau taat melayani Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada penderitaan dan pengorbanan yang harus dia terima dan jalani. Lebih lengkapnya lagi kita akan baca Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik. Di ayat 23 dikatakan penjara dan penderitaan menunggu aku. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa yang dialami Tuhan Yesus, ada kemiripan. Kalau Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia harus mati di Kalvari. Rasul Paulus ketika dia melayani, dia harus menderita di dalam penjara. Ada benang merah yang bisa kita ambil dari dua kisah kehidupan ini, yaitu ketika kita berkata mau melayani Tuhan, maka dua hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu proses perubahan karakter hidup dan pengorbanan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ambil contoh begini. Ada seorang anak yang hidupnya mungkin cuek, tidak peduli, acuh, ego, dan tidak mau tahu urusan orang dan keadaan orang. Tetapi ketika dia menerima sentuhan ilahi, ketika dia menerima kasih Bapa, dan dia tahu kehidupannya, seperti Efesus 2 ayat 10 katakan, dia harus melakukan perbuatan baik. Maka terjadi sebuah proses karakter di dalam kehidupannya. Perubahan yang drastis. Dari orang yang cuek, egois, yang acuh, menjadi orang yang punya belas kasihan dan kemurahan hati buat orang lain. Dan tentunya ketika dia melakukan tindakan kasih, dia harus mengorbankan sesuatu dari kehidupannya. Melalui pandemi COVID-19 ini, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, saya melihat Tuhan sedang membuka pintu selebar-lebarnya, pintu seluas-luasnya bagi saya dan Anda dan kita semua gereja Tuhan
untuk to do something, untuk melakukan satu tindakan kasih, untuk berkorban buat orang lain. Karena melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang menjadi menderita, menjadi miskin, menjadi sengsara. Dan gereja ditunggu, karena kita adalah garam dan terang dunia. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan bersinar bagi orang lain, sehingga orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita sedang dinanti-nantikan. Kita bisa bergerak melakukan sesuatu karena kita adalah pelayan hamba Tuhan. Mungkin tidak se-ekstrim yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu penjara. Mungkin juga tidak seperti yang Yesus alami, kita mati di Kalvari, tidak. Tetapi banyak cara yang bisa kita perbuat untuk kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi keadaan bangsa saat ini. Saya namakan gerakan 3D. D yang pertama adalah doa. Luangkan waktumu untuk berdoa. Bukan doa buat dirimu, bukan doa buat keluargamu, bukan berdoa untuk PM kamu, tetapi berdoa buat pemerintah yang hari-hari ini harus memikirkan kebijakan-kebijakan yang bisa membawa bangsa ini keluar dari COVID-19 ini. Berdoa buat rumah-rumah sakit, tenaga-tenaga medis di seluruh bangsa, supaya semua pasien yang dirawat sembuh, mengalami kesembuhan ilahi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Percayalah seperti Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luangkan waktu untuk berdoa khusus buat negeri ini, buat dunia ini yang sedang mengalami wabah COVID-19. Kita bisa berdoa. Immanuel dikenal dengan Immanuel berdoa. Satu program yang beberapa tahun lalu sering dilaksanakan Immanuel berdoa. Mungkin melalui Zoom kita bisa berdoa bersama-sama karena physical dan social distancing kita tidak bisa berdoa di dalam satu tempat. Tetapi semangat api doa yang kalian miliki tetap kobarkan untuk terus berdoa di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. D yang kedua adalah daya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Ada banyak kebijakan yang pemerintah ambil tentang physical dan social distancing, memakai masker kita ketika keluar, tidak mudik, kita melakukan kegiatan di rumah saja dan lain sebagainya. Mari kita mentaati peraturan pemerintah ini. Kita mensosialisasikan gerakan ini kepada orang lain, supaya orang juga mentaatinya, supaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kita punya daya yang bisa kita lakukan. Kalau dulu ada Immanuel bermisi, mungkin misi kita adalah kita menjadi corong pemerintah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, mendorong orang melalui medsos-medsos yang ada supaya mereka taat kebijakan pemerintah, dan melalui ketaatan mereka itu wabah COVID-19 ini bisa putus dan selesai lebih cepat di negeri kita ini. Daya kita bisa punya. D yang ketiga adalah dana. Kita punya berkat Tuhan. Mungkin cuma Rp2.000, tapi itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kemarin adik-adik rohani saya membuat satu gerakan bakti sosial pembagian masker dan hand sanitizer gratis. Satu masker harganya cuma Rp2.000. Dari Rp2.000 ini bisa dibeli satu masker, dan masker ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa menjadi berkat. Banyak cara yang bisa kita gunakan supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini adalah kesempatan yang seluas-luasnya Tuhan buka untuk kita melakukan satu tindakan kasih. Pertanyaannya, are you ready? Apakah Anda siap melakukan tindakan ini? Apakah Anda berkata itu hanya tugasnya Jokowi? Itu hanya tugasnya pemerintah saja? Itu bukan tugas saya. Hari ini kita harus bergerak dan bertindak untuk kota dan bangsa yang tercinta. Mungkin Anda berkata, aku takut, aku khawatir nanti kekurangan dan lain sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu dan jangan bimbang. Ketika engkau taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, ketika engkau melangkah meneladani apa yang Yesus dan Paulus lakukan, Tuhan pasti akan memberkati engkau.
Ketika Yesus taat memberi dirinya mati di Kalvari, Bapa bangkitkan dia dan mempermuliakan dia dan naik ke surga. Demikian juga kehidupanmu. Ketika engkau mau melakukan pelayanan pengorbanan buat orang lain, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Dasar firman-Nya di dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin atau yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Garis bawahi, memiutangi Tuhan. Ketika engkau memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan, engkau sedang memiutangi Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Dan dikatakan di ayat terakhir dari Amsal 19 ayat 17 ini, Tuhan akan membalas perbuatanmu itu. Di dalam Injil dikatakan, berilah maka kau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan berlimpah keluar akan menjadi bagianmu. Jadi ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau meneladani apa yang Yesus lakukan, engkau meneladani apa yang Paulus lakukan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjaga, dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan. Jangan takut untuk melakukan satu tindakan kasih. Jadi ketika engkau menjadi pelayan Tuhan, ketika engkau memberi hidup untuk melayani Tuhan, mari berbuatlah sesuatu. Jangan takut. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan. Saya rindu Immanuel PMK Imanos hari ini. Go. Bersinarlah. Lakukanlah sesuatu yang akan surga dan dunia kenal. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, di tengah-tengah masa krisis yang terjadi saat ini peluang bagi kita untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang lain. Ini waktunya bagi kita untuk kita melakukan tindakan kasih yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami semua untuk kami meneladani apa yang Yesus dan Paulus perbuat di dalam kehidupan, berkorban untuk orang lain. Hamba memberkati adik-adikku Imanos dimanapun mereka berada, yang mendengar firman dan khotbah pada hari ini. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus mereka dimampukan untuk tampil sebagai garam dan terang dimanapun mereka berada.
Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, ada satu karya dan tindakan nyata yang mereka lakukan. Melalui doa mereka, melalui daya mereka, melalui dana mereka. Hamba percaya Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Pakailah PMK Immanuel untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pakailah PMK ini sebagai kepanjangan tangan-Mu di Universitas Brawijaya. Sehingga melalui kehadiran PMK Immanuel, fakultas dan kampus ini diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dan kekuatan ada pada mereka melalui keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan seluruh jajarannya dapat menjadi solusi bagi bangsa ini keluar dari wabah COVID-19 ini. Memberkati semua tenaga medis dan rumah-rumah sakit, diberkati semua peralatan dan obat-obatan, semua pasien-pasien yang dirawat oleh darah dan bilu-bilu Tuhan Yesus mereka sudah sembuh. Terima kasih Bapa, diberkati semua elemen bangsa ini, biarlah kesatuan hati untuk percaya dan berdoa bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah berkat-Mu atas kami oleh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adikku, buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa kita sudah selesai. Yuk kita lihat pengumuman di minggu ini. Pertama, doa sore online yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 29 April 2020. Tempatnya di rumah masing-masing ya, jam 5 sore. Pantengin terus di IG PMK Immanuel. Persekutuan doa online akan dilaksanakan minggu depan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Tempatnya di rumah masing-masing juga dan pantengin terus ya YouTube-nya PMK Immanuel jam 11 siang. Immanuel Mission 2020 membuka donasi gerakan kemanusiaan bersama melawan COVID-19. Teman-teman yang ingin melakukan donasi boleh mengirimnya di rekening yang tertera ya. Selamat Semhas dan Sempro untuk kakak-kakak kita. Semangat terus untuk tahap selanjutnya. Selamat ulang tahun untuk teman-teman yang bertambah usianya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka link aspirasi untuk pendapat teman-teman mengenai PD online ini. Terima kasih Humaners, selamat hari Jumat, Shalom.